Karena implementasi ini adalah momen yang sangat krusial ya teman-teman. KPI bisa jadi bagus, sangat-sangat bagus, sangat-sangat scientific, sangat-sangat sempurna, sangat perfect. Tapi ketika implementasinya kikuk, ya. Kalian udah ikut pelatihan untuk merancang KPI berjuta-juta, ya. Harus keluar kota, harus menyisihkan waktu, harus menyisihkan tenaga, pikiran, ya, sisa-sisa bekerja, gitu. KPI-nya udah beres, tapi begitu implementasinya buntu. Ini nggak masalah, ini bukan masalah saya juga dulu, ya. Tapi ini adalah masalah bersama-sama teman-teman. Banyak banget HR yang bahkan di sebuah forumnya, di forum yang lain juga kalau bertanya KPI, pasti kendalanya adalah di implementasi atau di penerapannya. Nah, maka dari itu hari ini akan kita bahas ya, tantangan yang paling menantang itu, yaitu implementasi KPI-nya. Oke, teman-teman, ini ada 100 orang yang daftar, tapi yang datang baru 38 orang ya, karena 39 udah termasuk saya, nggak apa-apa. Kita sambil mulai aja ya. Mau sambil mulai atau kita mau ngobrol-ngobrol dulu? Sorry, chat-nya ke off dulu. Nah, mau ngobrol-ngobrol dulu atau mau langsung mulai teman-teman? Halo? Ya Langsung udah. mulai aja Mas Ruslan. Oke, mau mulai ya? Oke, siap. Alright, kalau gitu saya langsung share materinya ya, biar kita beres lebih cepat. Soalnya kenapa? Pembahasannya mungkin lebih banyak ya teman-teman, lebih banyak, lebih detail. Soalnya kan kalau implementasi ini kita nggak bisa apa ya, nggak bisa singkat gitu. Takutnya nanti teman-teman merasa nggak puas ya dengan apa yang kita sampaikan di malam hari ini. So, kita mulai teman-teman. Sip, sudah kelihatan ya. Eh ini yang akan kita bahas teman-teman pada malam hari ini yaitu deep dive implementasi KPI di perusahaan ya. Nah, ada apa aja sih isi dari implementasi KPI ini? Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan kepada teman-teman semuanya data penting ya, sebuah data penting yang harus saya tunjukkan. Nah, ini adalah masalah kita bersama di malam hari ini yang akan kita bahas. Di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan bahwa top tier atau peringkat nomor satu masalah KPI adalah semua merasa KPI cuma formalitas. KPI cuma formalitas. Yang kedua, ada juga yang belum punya KPI. Banyak ternyata ya yang masih belum memiliki KPI. Yang ketiga, HR-nya ngerasa sendiri. Manajemennya nggak ikut andil. Kalau manajemen nggak ikut andil, gimana karyawannya? Apakah benar KPI itu adalah tugas tunggal dari seorang HR? Ya, ini nanti akan kita bahas juga. Lalu yang terakhir adalah cascading. Cascading itu pembagian ya, penyebaran gitu, spreading dan alignment yang tidak berjalan. Ini ada di peringkat keempat. Tentunya ke bawahnya juga masih banyak, tapi saya ambil 4 saja permasalahan yang paling menonjol untuk kita bahas pada malam hari ini. Sehingga dari masalah-masalah ini timbullah banyak pernyataan. Salah satunya dari Pak Daniel, ya, supervisor HR. Ada orangnya Pak Daniel, kalau ada ngacung ya. Ini Pak Daniel berpendapat, KPI-nya sudah disosialisasikan, karyawannya sudah tahu, tapi tetap nggak diisi, seakan nggak peduli. Ada yang nggak relate, ada yang relate nggak teman-teman dengan Pak Daniel?
KPI-nya udah disosialisasikan, karyawannya udah tahu, tapi tetap aja nggak diisi, ya. Dan seakan ya mereka nggak peduli gitu dengan KPI yang sudah kita buat capek-capek, ya. Ada yang relate, teman-teman? Lalu ya, yang kedua, KPI di perusahaan masih menjadi tanggung jawab HR. Belum ada perhatian dari manajemen tiap departemen. Oke, artinya HR hanya menjadi aktor tunggal dari KPI ini. Apakah bisa berjalan? Saya jamin 100% tidak akan berjalan efektif kalau beban ini ditanggung oleh HR sendirian. Saya mengalami itu. Dan makanya saya mau share ke teman-teman how to implement the effective KPI, ya. Akhirnya belum ada perhatian dari manajemen tiap departemen. Maksudnya mungkin tiap departemen marketing, sales, lalu production, termasuk finance juga, mereka juga harus memiliki perhatian, ya, atau atensi terhadap KPI yang dirancang oleh bukan dirancang, yang difasilitasi oleh HR. Ini adalah masalah kita bersama, teman-teman, ya. Banyak juga yang menganggap cuman formalitas. Punya KPI hanya sekedar ya udah perusahaan gue punya KPI, tapi buat apa KPI nggak tahu. Yang penting punya KPI, ya. Jadi hanya formalitas aja. Sayang banget, ya. Oke, teman-teman. Ini ada sebuah benang kusut, ya, benang kusut tapi ada benang merahnya. Terlihat, artinya highlight, ya. Ini adalah satu benang merah bersama kita di pertemuan malam hari ini. Bisa menyimpulkan apa, teman-teman? KPI jadi beban HR sendirian. Tapi di sini ada kalimat yang di-hide, ya. KPI harusnya tak jadi beban HR sendirian. Apa maksudnya? Nanti kita bahas lebih lanjut, ya. Namun pada intinya seringkali, ya, hal-hal yang bersangkutan dengan KPI itu dibebankan 100% ke HR. Ini banyak banget masalahnya. Nggak cuman di saya pada waktu dulu, tapi yang teman-teman alami saat ini juga pasti relate. Yang training tentang KPI itu sudah pasti HR. Yang merancang KPI sudah pasti HR. Yang mensosialisasi, deliver, review, monitor itu sudah pasti HR. Padahal secara tugas HR itu hanya memfasilitasi. Seharusnya, ya, idealnya HR hanya memfasilitasi. Oke? Ini adalah masalah kita bersama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, teman-teman. Sedih ya ketika tadi yang saya tekankan semuanya menjadi beban HR. KPI ini menjadi beban HR sendirian. Sehingga ada pendapat juga ya dari teman-teman kemarin yang ikut curhat di form menganggap KPI itu beban. KPI itu tugas HC. KPI menghambat proses kerja. Karyawan jadi fokus mencari cara untuk bisa achieve KPI meskipun caranya nggak profesional. Ini salah satu curhatan dari Mbak Lika ya, manajer HR. Ya sama Mbak Lika sama ya. Permasalahan pertama, ketika kita mau implementasi KPI, apalagi kalau kita sudah setting targetnya, maka fokus karyawan itu adalah mencapai target. Bahkan dengan cara-cara yang tidak diperkenankan. Yang penting gue achieve. Yang penting gue achieve. Yang penting gue achieve. Nah, ada cara nggak sih supaya karyawan tuh nggak kacamata kuda ke sana gitu. Cuman harus yang di otaknya tuh cuman achievement, achievement, achievement gitu. Ada nggak sih cara lain? Ada. Nanti kita ceritain, ya. Yang kedua, ini dari Zugni, ya, staff HR. KPI di perusahaan masih menjadi tanggung jawab HR dan belum ada perhatian lebih dari manajemen tiap departemen. Sama berarti yang tadi ya kalau nggak salah. Masih jadi tanggung jawab HR dan ya masih jadi, maksudnya
manajer lain atau head lain atau teman-teman di departemen lain mereka merasa belum terlibat di dalam KPI ini. KPI masih 100% menjadi tanggung jawab HR. Ini tugas berat, teman-teman. Ya. Tapi ini bola kusut yang harus kita urai di malam hari ini, harus kita luruskan sehingga nanti benang merahnya semakin jelas, semakin lurus ya, tentang bagaimana implementasi yang efektif. Oke teman-teman, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ngeh, ini rambut saya beda ya. Ini rambut saya tahun 2023 dan yang ngomong ini yang ada di foto ini rambut saya tahun 2026. Jadi 2023 dulu rambut saya masih French crop ya guys. Ngikutin zaman. Oke, teman-teman. Jadi saya mau memperkenalkan diri ya. Nama saya Ruslan Hidayat. Buat yang belum kenal, teman-teman salam kenal ya. Atau yang baru pertama kali ikut webinar saya di malam ini dengan teman-teman Step and Stories atau teman-teman di komunitas HR, saya ucapkan selamat datang. Semoga betah, semoga enjoy, semoga dapat memetik manfaat sebanyak-banyaknya. Dan saya juga tentunya berharap dapat mendapatkan pelajaran yang banyak dari teman-teman. Ya, jadi saya baru pengalaman 8 tahun teman-teman. Karir saya masih di bawah 10 tahun ya. Masih harus banyak banget belajar dari teman-teman semua. Dan atas izin Allah ya, saya dapat sertifikasi HR Manager dari BNSP pada tahun itu. Sorry, pada tahun itu lagi. Pada tahun 2002 berkat beasiswa pemerintah. Ini lucu ya. Jadi di daerah saya di Bandung pada saat itu ada program insentif buat para HRD di kabupaten, karena Kabupaten Bandung ya. Di Kabupaten Bandung lagi ada program insentif untuk Sip. Ada program insentif bagi para HR ya untuk sertifikasi. Jadi program dari pemerintah dan pada saat itu gratis ya sertifikasinya, tapi harus melalui rangkaian tes dulu teman-teman ya, melalui rangkaian tes dan lain sebagainya. Pada saat itu saya pengalamannya ya baru sekitar 5 tahunan ya. Sebetulnya udah memenuhi syarat ya, karena minimalnya untuk ambil sertifikasi manajer itu minimal 5 tahun ya. Ya singkat cerita pada akhirnya saya bisa lulus ujian di internal, lalu mengikuti materi sampai akhirnya asesmen dan alhamdulillah bisa lulus dan dapat sertifikasi. Jadi modal saya RP0 ya, ini beasiswa dari pemerintah teman-teman. Lalu yang kedua, saya juga diberikan kesempatan ya berupa pengalaman implementasi KPI sejak tahun 2021. Dan ini yang akan saya ceritakan ke teman-teman semua malam ini ya. Jadi 2021 sampai 2026, overall ini udah 5 tahun saya implementasi KPI. Apakah udah berhasil? Alhamdulillah. Kalau dikatakan berhasil sempurna, enggak. Tapi melewati 1 tahun pertama itu adalah sebuah kebanggaan untuk kita dapat implementasi KPI. Ya, lewati 1 tahun, lewatin 2 tahun, sampai pada akhirnya KPI sekarang ini di perusahaan saya atau di kantor saya itu sudah menjadi kebiasaan. Teman-teman sudah beradaptasi dan kerjanya sudah berdasarkan KPI-nya. Ya, bekerja atas dasar KPI dan bekerja untuk KPI. Ya, ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya teman-teman. Lalu yang berikutnya, KPI ini juga diajukan saat sertifikasi dulu. Jadi tahun 2022 ya, nyambung ketika saya dapat beasiswa sertifikasi dulu, teman-teman. KPI itu turut menjadi poin asesor. Poin assessment, sorry. Poin assessment yang diujikan oleh asesor pada saat itu ya, di tahun 2021. Dan luar biasa itu menguji heart rate ya, detak jantung pada saat diuji asesor. Karena pengalaman saya untuk KPI pada saat itu belum terlalu baik ya, masih harus banyak belajar dan tentunya ini menjadi tantangan buat saya juga. Alhasil pada saat itu saya menggunakan KPI atau menerapkan KPI dengan metode PNS teman-teman. ASN ya, yang disebut IKU atau indikator kinerja utama. Itu yang saya gunakan. Jadi belum pakai KPI yang hype di seperti akhir-akhir ini
ya. Akhir-akhir ini kan kita banyak ya belajar soal KPI, ada konten kreator yang aktif membahas tentang KPI, banyak template-template yang dijual tentang KPI. Dulu susah banget teman-teman. Waktu saya sertifikasi ya, 5 tahun lalu itu masih susah banget, masih jarang banget ya. Nah, saya juga kehitung sering ya ngikut training atau workshop KPI, karena ngalamin juga, ya saya juga sama seperti teman-teman ya, ngalamin yang namanya stuck, ngalamin feel alone, ya kesepian gitu kan, bingung dan nggak ada partner buat jalanin KPI. Jadi ya bingung ini mau nanya ke siapa, harus belajar ke siapa, belajar lewat YouTube nggak puas, lewat training nggak, ya cuman dapat insight-insight aja gitu. Ini gimana ya biar bisa diimplementasikan. Kita mendapat masalah yang sama. Nah, kebetulan saya dapat masalahnya 5 tahun yang lalu, teman-teman. Dan terus improvement ya sampai sekarang, bukan berarti KPI yang saya terapkan sempurna. Sekali lagi ya. Dan kita disclaimer dulu, teman-teman ya, untuk materi kita di malam hari ini. Yang pertama, apapun yang dibagikan hari ini atau malam ini itu didasarkan pada pengalaman pribadi saya selama implementasi dan alhamdulillahnya works ya. Apakah yang gagalnya diceritain? Saya ceritain yang gagalnya. Yang gagalnya saya ceritain. Tapi pada akhirnya bagaimana kegagalan demi kegagalan itu menjadi puzzle keberhasilan. Gitu ya. Lalu yang keduanya, kita fokus pada kerangka, teman-teman. Ya, kita fokus pada kerangka berpikir. Jangan fokus kepada formatnya atau fokus kepada template KPI-nya, tapi kita fokus kepada kerangkanya. Ya. Lalu yang ketiga, selalu cari relevansinya. Ya guys, jangan dicari perbedaannya. Apa yang saya katakan dengan apa yang teman-teman pikirkan, jangan pernah dicari perbedaannya, tapi cari persamaannya. Karena apa? Karena bisa jadi langkah-langkah yang saya lakukan ini tidak berlaku di perusahaan atau di tempat teman-teman bekerja. Ya, jadi belum tentu relate. So, dicari saja persamaannya. Kenapa? Sebab lingkungan dan komitmen itu sangat 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 mempengaruhi keberhasilan KPI ini. Oke? Jadi KPI itu berhasil atau tidaknya tidak ditentukan oleh bagusnya struktur, bagusnya template, bagusnya teori. Itu sama sekali tidak menentukan. Yang paling menentukan jalannya implementasi KPI adalah lingkungan dan komitmen. Lingkungan dari siapa dan komitmen dari siapa nanti kita bahas ya. Ini disclaimer kita ya, teman-teman. Jadi cari pertama persamaannya. Kita fokus kepada persamaan dari apa yang kita bahas. Oke, bismillah teman-teman. Kita mulai pembahasan. Sebelum mulai pembahasan, kita rileks dulu ya, teman-teman. Buat yang mau ambil minum, ambil minumnya dulu. Buat yang mau ngemil, ambil cemilannya dulu. Kita rileks ya, kita santai pembahasannya. Jadi boleh teman-teman sambil minum, sambil ngopi, asal jangan sambil Netflix-an ya, atau sambil nonton TV atau nonton YouTube. No, kita di sini fokus belajar, sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari teman-teman. Nanti teman-teman juga kita sama-sama sambil saling mengambil manfaat. Ya, teman-teman. Oke, saya berikan waktu 1 menit untuk kita ambil minum dulu. Karena saya juga mau minum dulu ya, teman-teman. Wait ya.
Oke, baik teman-teman. Udah ya, ada cemilannya, udah ada minumnya. Buat yang lagi di perjalanan juga santai aja ya teman-teman. Kita mulai pembahasan kita di hari ini tentang deep dive implementasi KPI di perusahaan. Oke, baik teman-teman. Familiarkah dengan tabel-tabel yang menyeramkan ini? Ya. Oh, ini KPI ya. KPI yang saya jalankan. Formatnya seperti ini. Ini sebagai contoh aja untuk sales manager ya. Di sini ada tabel perspektif, ada KPI-nya atau indikatornya, output-nya, bobot, unit ukur, dan seterusnya sampai kepada skor atau achievement dari si objeknya gitu atau si subjeknya, sorry, dari si sales manajernya. Ada perspektif, perspektif itu isinya yang 4 for balance scorecard, namun ini saya hanya berikan gambaran saja ya. Kita tidak fokus kepada apa yang tidak akan kita bahas karena ini berkaitan dengan penyusunan. Sedangkan yang kita bahas adalah implementasi, bukan penyusunan dari KPI-nya. Tapi yang pasti kurang lebih ya sekali lagi di disclaimer awal tadi kita cari persamaannya, jangan cari perbedaannya atau cari kerangkanya. Ya, teman-teman jangan fokus kepada template-nya atau formatnya. Kita fokus pada kerangkanya aja. Saya yakin semua teman-teman pasti merasa relate, KPI kurang lebih bentuknya tabel-tabel seperti ini. Ya, dan tabel-tabel ini pasti familiar dengan teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Oke, guys. Jadi di awal-awal dulu, sambil saya cerita ya, saya itu kemakan omongan. Omongan apa? Nah, cara cepat bangun KPI dalam 1 bulan. Cara cepat implementasi KPI dalam 1 bulan. Jika perusahaan kamu stuck, sudah saatnya kamu punya KPI. Kamu tahu nggak, KPI itu bisa buat penilaian karyawan lebih objektif. Menghilangkan unsur like and dislike. Ya, apakah mereka salah? Jawabannya sama sekali tidak salah, guys. Ya, saya bukan kemakan omongan mereka, tapi saya kemakan ekspektasi saya sendiri. Ya, yang salah adalah saya ngerasa FOMO pada saat itu, tahun 2021 ya. Ngerasa FOMO kalau perusahaannya tuh belum punya KPI, ngerasa FOMO, lalu ngerasa belum jadi HR beneran gitu. Kalau belum punya atau belum bisa ngebangun portofolio berupa KPI. Yang ngerasa bukan HR aja gitu. Kayak HR tapi kok nggak bisa bikin KPI. Sebetulnya kalau KPI itu ya HR hanya memfasilitasi gitu kan intinya. Tapi kan mau nggak mau persepsi orang kebanyakan KPI itu sudah menjadi tanggung jawab HR. Mau nggak mau kita harus mengikuti tuntutan itu teman-teman. Ya, KPI jadi tugas HR nggak apa-apa. Kita ditugaskan dan juga kita menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menerapkan KPI ya. Padahal banyak banget loh teman-teman ya. Sebelum kalian bangun KPI, sebelum kalian implementasi KPI, itu banyak banget infrastruktur yang harus dibangun sebelum KPI dibuat pada saat itu. Tahun 2021 ya. Jadi saya kebelet untuk ngebangun KPI ya, untuk membuat banyak KPI dari level head, level direktur malah sampai level staff, itu saya bikinin semua, tapi pada akhirnya itu nggak kepake sama sekali. Kenapa? Karena KPI yang saya buat itu tidak didasarkan dari infrastruktur yang seharusnya saya bangun lebih dahulu sebelum KPI. Nah, apa sih infrastruktur itu? Nah, sebelum kita maju ke infrastruktur, KPI ya atau infrastruktur yang menunjang perancangan KPI, kita set ekspektasi dulu di awal. Ya, ini biar teman-teman nanti nggak berharap berlebihan ya. Teman-teman juga nggak overthinking, teman-teman juga nggak over expect ya. Jadi kita set ekspektasi di awal bahwa implementasi KPI itu maraton ya, bukan sprint. Tahu kan maraton? Maraton tuh
cenderung pace-nya, nih yang buat suka running nih, pelari-pelari culture ya, pace-nya itu cenderung stabil gitu ya. Kalau pace-nya di 5 sampai 6 itu stabil terus selama 10 kilo sampai 15 kilo atau 5 kilo itu stabil. Tapi kalau sprint, sprint itu kan cenderung set cepat ya, cepat di awal, landai di akhir, atau bisa jadi landai di awal, cepat di akhir, yaitu sprint. Nah, KPI itu adalah maraton. Kita perlu disiplin ya. Temponya tuh perlu kita jaga. Ritmenya perlu kita jaga. Karena ini maraton. Capek ya jelas capek, tapi ada garis finish di depan gitu yang harus kita capai ya. Jadi KPI adalah implementasi KPI itu adalah maraton, bukan sprint ya. Dan implementasi KPI pertama kali ya, ini set ekspektasi dulu. Saya pasang ekspektasi dulu ke teman-teman ya. Implementasi KPI pertama kali setidak-tidaknya itu butuh waktu minimal 1 tahun. Jadi kalian jangan pernah percaya implementasi KPI dalam 1 bulan. No, I think that's irrelevant, gak relevan ya teman-teman. Apalagi ini pertama kali ya. Umumnya bahkan 2 sampai 3 tahun ya itu bisa dikatakan efektif untuk implementasi KPI yang mendekati sempurna. Kenapa memerlukan waktu sepanjang ini untuk implementasi KPI? Karena implementasi itu nggak cuman kita ngasih tabel lalu suruh karyawan atau suruh head buat ngisi skornya. Nggak segampang itu. Kalau implementasinya terlalu cepat atau terlalu buru-buru, nanti keluhan yang di awal bakal timbul lagi. Karyawan hanya fokus kepada mengejar skornya aja, bahkan dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Ya, yang penting gue fokus ke skor, gue fokus ke achievement. Yang penting gue achieve. Itu yang jadi mindset karyawan. Kenapa perlu waktu yang lama, teman-teman? Karena ada fase sosialisasi, fase adaptasi, pembiasaan, ya, membangun infrastruktur, berlatih review dan monitoring, menyiapkan next action, dan skor, dan lain sebagainya. Ya, makanya ini perlu waktu yang nggak sebentar. Kalau bisa 1 tahun itu hebat, guys. Ya, lebih dari 1 tahun nggak apa-apa kok, wajar banget. Bukan berarti kalian HR yang nggak expert, bukan berarti kalian HR yang lamban, bukan berarti kalian HR yang nggak bisa kerja karena KPI aja harus nunggu 2 tahun, 3 tahun. No. Tapi ini adalah proses yang mau nggak mau harus kita lewatin. Ya, 1 bulan, 3 bulan, apakah bisa implementasi? Bisa. Cuman tadi ya, fokusnya hanya ngejar achievement aja. Ya, infrastrukturnya bakal terabaikan, teman-teman. Dan jangan fokus ke template yang tadi ya. Kita fokus pada infrastrukturnya, teman-teman. Dan pembiasaan budaya kerja baru. Ini ekspektasi kita di awal. Oke? Sebelum kita pembahasannya lebih deep dive lagi. Oke, teman-teman. Dari tadi saya keluar-keluar soal infrastruktur, dan infrastruktur. Apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur? Atau infrastruktur apa yang dimaksud? Apakah jalan, jembatan, rumah ibadah? Enggak ya, bukan itu. Yang saya maksud adalah infrastruktur dalam konteks KPI, teman-teman. Ini yang paling penting. Ya. Kalau kamu atau kalau kalian mau membangun KPI atau merancang KPI, infrastruktur yang pertama yang harus dimiliki itu goals. Oke, goals. Minimal goal 1 tahun. Lebih bagus lagi 5 tahun atau midterm. 1 tahun itu kan short term ya. Kalau kalian belum punya goals dan maksa mau bangun KPI, saya jamin gak bakal efektif. Kecuali mungkin teman-teman punya bukti ya. Kalau punya bukti ya terserah. Tapi sepengalaman saya gagal ketika KPI ini didasarkan pada job desk. Ketika KPI saya dasarkan pada job desk, maka yang terjadi adalah kekacauan sama fokus kacamata kuda. Karyawan enggan
enggan membantu temannya. Karena dia fokus kepada achievement dirinya sendiri. Kita tidak melatih karyawan untuk menjadi orang yang egois. Oke? Tapi kita bagaimana melatih karyawan untuk menjadi teamwork yang handal. Teamwork yang mau bekerja sama satu sama lain. Ya, maka dari itu diperlukan goals minimal short term 1 tahun. Ya, lebih bagus itu mid term 5 tahun perusahaan kalian fokusnya mau apa, tujuannya mau apa, ya, apa yang mau dicapai 1 sampai 5 tahun ke depan. Kalau belum punya goals, saya sarankan jangan dulu bikin KPI. Ya. Kalau belum punya goals, saya sarankan fokus dulu bikin goals-nya. Ya. Kalau disuruh direktur bikin KPI, oke Pak, saya bikinin KPI-nya, tapi saya perlu infrastrukturnya, Pak. Saya perlu goals perusahaan 5 tahun ke depan, apa yang mau kita capai? Apa milestone kita 5 tahun ke depan? Gitu ya guys. Jadi goals itu hal yang paling penting dalam infrastruktur KPI. Yang kedua, infrastrukturnya itu struktur organisasi. Punya ya, ada struktur organisasinya. Minimal hierarkinya ada guys. Atau racinya jelas. Raci itu tahu ya, raci itu siapa bertanggung jawab kepada siapa. Sesimpel itulah ya raci itu. Lalu hierarkinya. Hierarkinya harus jelas. Ya, tanggung jawab ke siapa, si A itu atasan siapa, si B atasannya siapa, itu harus jelas dulu. Ini infrastruktur yang kedua adalah struktur organisasi, minimal memuat hierarki, ya. Yang ketiga, infrastruktur yang ketiga adalah bos atau atasan yang sudah terlatih, minimal tahu dan pernah belajar soal KPI. Sorry agak typo ya guys, pernah, harusnya pernah. Jadi kalau kalian mau training soal KPI, harusnya atasan-atasan sama bos juga ikut diajak buat trainingnya. Biar mereka juga dapat wawasan dan mereka juga dapat insight bahwa ternyata KPI ini bukan tugas buta dari HR, tapi ini adalah tugas bersama manajemen. Oke? Ini infrastruktur yang ketiga. Infrastruktur yang keempat adalah kita jangan capek, kita jangan lelah untuk terus mengkoar-koarkan kultur data di perusahaan. Sekarang kita mau rancang KPI. Dengan contoh aja yang tadi ya. Seorang sales manager itu dikejar target 14 miliar dalam 1 bulan. Ya. Gimana kita tahu dia sudah achieve 14 M atau belum? Kalau nggak ada datanya. Susah guys. Jadi kultur data itu di-trigger juga oleh hadirnya KPI. Dan ketika KPI diimplementasikan, harusnya perusahaan shifting atau hijrah jadi memiliki kultur data. Ya, teman-teman. Dan kita harus terus-terusan mengkoar-koar gitu. Ketika ada argumen, Pak saya achievement, atau Bu saya achieve bulan ini, oke mana datanya, ini diambil dari mana, ini datanya mana, data terus dikorek terus data-datanya guys. Mau nggak mau itu adalah sebuah kepahitan demi kita membangun budaya data atau kultur data di perusahaan. Ya. Dan infrastruktur yang terakhir adalah yang paling penting dan yang paling krusial, ya, yaitu komitmen. Komitmen pada diri sendiri dan para stakeholder. Ya, stakeholder itu siapa? Stakeholder itu karyawan, CEO, atasan, ya, line manager, itu sebetulnya stakeholder disebutnya. Komitmen pada diri sendiri dan komitmen juga kepada mereka, dan mereka juga harus berkomitmen kepada kita untuk disiplin dalam monitor dan review rutinan. Nah ini tantangannya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan KPI bisa jalan? Bisa, sangat bisa. Tapi siapa yang bisa menjamin bulan ke-4 sampai bulan ke-12 KPI ini bisa berjalan? Nah, motivasi butuh, butuh. Tapi motivasi itu hanya diperlukan di bulan pertama sampai bulan kedua. Karena bulan ketiga sampai bulan ke-12 yang kalian perlukan adalah disiplin, bukan motivasi. Guys ya, menjaga api itu tetap hidup. Oke?
Nah, ini juga penting teman-teman, komitmen sangat-sangat penting ya, bahkan saya tekankan. Karena saya swear deh ya, I swear nih, kalau nggak komit, ya, atasannya nggak komit, CEO-nya nggak komit, KPI selamanya hanya jadi template, ya, template mahal, template 1 juta, template 2 juta kan, kalian ikut training KPI mahal kan ya. Itu hanya jadi template aja gitu, nggak akan pernah membuahkan hasil. Karena apa? Karena nggak ada komitmen implementasi dari stakeholder. Saya nggak galak-galak banget kan. Ini terlalu berapi-api karena saya juga dulu gitu guys, ya 5 tahun lalu apa implementasi KPI ya banyak banyak pelajarannya gitu. Oke teman-teman, nah ini adalah roadmap implementasi KPI ya panjang banget, banyak banget unsurnya ya mulai dari perancangan, deliver draft, sosialisasi, trial 3 bulan, menyaring feedback, lalu apa implementasi di kuartal berikutnya, lalu implementasi, evaluasi dan prepare and aligning ulang untuk tahun berikutnya. Ini roadmap implementasi KPI. Jadi implementasi KPI itu nggak cuma sosialisasi ya. Sosialisasi lalu udah kayak ngelepas macan ke hutan gitu ya. Ngebiarkan karyawan itu ngisi sendiri ya, nggak gitu. Setelah sosialisasi itu ada tugas-tugas lain yang harus kita lakukan ya teman-teman. Mulai dari perancangan, karena perancangan kita kan nggak bahas ya, kita nggak fokus hari ini. Lalu setelah itu jadi draft, setelah jadi draft kita sosialisasi, ada poin-poinnya juga ya ke atas ini. Lalu setelah sosialisasi kita juga trial dulu, nggak langsung implementasi praktek, langsung skor, langsung jadi judgement ya. Ini KPI. Kalau kalian nggak achieve berarti kalian bodoh. Kan suka ada yang kayak gitu guys. Sorry to say ya. Ini banyak banget saya temuin. Kalau kalian nggak achieve KPI artinya kalian nggak perform. Kalian bodoh. Kalian underperform. Kalian nggak akan naik gaji. Bonus nggak cair. Itu baru trial loh. 1 bulan pertama kali nih, pertama kali perusahaan punya KPI, dan itu adalah bulan pertama implementasi, langsung dipakai buat judgement gitu. Yang nggak achieve artinya bodoh gitu, nggak gitu guys. Ya, kita soft dulu lah gitu, kasihan karyawan ya. Jadi jangan sampai implementasi KPI itu langsung ke judgement gitu ya. As judgment tools, bukan. Ya, lalu setelah itu juga 3 bulan pertama ya, minimal 3 bulan pertama kita pembiasaan dulu ya, trial 3 bulan ya. Lalu kita juga saring feedback dari mereka, dari karyawan, dari atasan, kita kumpulkan ya atau kita panggil satu persatu. Gimana Pak Bu implementasi KPI di kantornya? Efektif atau enggak? Bagaimana respon dari tim? Apa yang kurang? Ada masukan nggak untuk KPI-nya? Kira-kira KPI-nya menantang atau enggak gitu? Atau KPI-nya perlu diimprove nggak Pak untuk kita ubah atau kita refresh untuk kita implementasikan di Q2 biar Bapak sama-sama enak, anak-anak juga sama-sama enak, sama-sama bisa perform gitu. Itu gimana Pak? Ada nggak yang bisa saya fasilitasi? Harusnya gitu guys ya. Lalu implementasi di Q berikutnya nanti sampai Q akhir, setelah itu baru evaluasi tahunan ya. Karena trial 1 tahun itu penting guys, penting banget ya, harus sabar. Implementasi KPI itu kuncinya adalah komitmen dan sabar. Ya, kita jangan buru-buru menjadikan KPI ini sebagai tools of judgment. Ya, jangan buru-buru ke sana. Dan terakhir kita prepare and aligning ulang untuk tahun berikutnya. Ini kalau kita bahas satu persatu, waktu kita nggak akan cukup ya. Kita bisa 4 sampai 5 jam ngebahas ini ya satu persatu. Maka dari itu kita persingkat teman-teman ya. Kita fokus kepada 3 poin saja. Poin implementasi yaitu tahap sosialisasi, tahap trial 3 bulan, dan tahap evaluasi. Oke, kita mulai ya. Siap? Tarik nafas dulu teman-teman. Kalau ada yang mau minum silahkan minum dulu. Kalau ada yang mau ngemil silahkan ngemil dulu. Kalau ada yang mau ke air silahkan ke air dulu. Ini pembahasan atau ini adalah inti pembahasan kita malam ini di implementasi KPI.
Siap? Siap ya? Oke, teman-teman. Karena tema kita adalah implementasi, so kita awali pembahasan kita di malam hari ini dari sosialisasi. Kita tidak membahas soal perancangan, kita juga tidak membahas soal draft KPI. Anggap semuanya sudah jadi, anggap semuanya sudah selesai, lalu kita berada di tahap sosialisasi. Titik pertama atau checkpoint pertama sebelum kita sosialisasi adalah kita harus melibatkan line managers. Ya. Kita libatkan line managers. Jangan sampai HR sosialisasi sendirian. Ya. HR sosialisasi gitu ya di ruang meeting, ini KPI kita, target kamu ini, achievement kamu ini. No, nggak kayak gitu guys. Tapi libatkan line managersnya. Line managers itu siapa? Supervisor, manager, departemen head, ya itu dilibatkan ya dalam implementasi KPI ini. Setelah mereka dilibatkan, apa yang harus kita lakukan? Kita scheduling, teman-teman ya. Jadi kita libatkan mereka untuk kita brief dulu. Pak, Bu, terima kasih atas waktunya gitu ya. Saya sebagai HR sudah menyusun KPI, ini KPI yang saya susun, ini draftnya, dan sudah Bapak Ibu review, ini ceritanya tinggal sosialisasi ya, karena sudah mereka review, mereka juga sudah kasih feedback. Ini adalah hasil akhir dan sudah melalui approval Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu supervisor atau Bapak Ibu manager. Maka dari itu saya minta izin Pak untuk melakukan penjadwalan gitu ya, atau scheduling nih, kira-kira kita bisa sosialisasi kapan. Apakah sosialisasi ini mau kita lakukan secara serentak semua karyawan ya, satu pabrik gitu kan atau satu kantor, atau kita lakukan secara parsial. Departemen finance hari Senin, marketing hari Selasa, sales hari Rabu, HR hari Kamis, produksi hari Jumat. Gimana Bu? Atau gimana Pak kayak gitu. Kita buat scheduling. Jamnya kita nggak lama Pak, kita cuma perlu waktu 60 sampai 90 menit atau ya kalian bisa sesuaikan. Itu scheduling ya, lebih bagus kalau tertulis dan diumumkan ke banyak orang gitu, ke karyawan maksudnya ya. Nah, setelah scheduling, kita kan sosialisasi itu ya. Kita sosialisasi, teman-teman. Output dari sosialisasi adalah bukan beres, gitu ya. Bukan asal beres. Kayak sosialisasi, oh ya udah, sosialisasi udah selesai. Yang penting sudah disampaikan. Dikerjakan atau tidak dikerjakan itu urusan mereka. Yang penting saya sebagai HR sudah menyampaikan sosialisasi. Nah, itu nggak efektif, ya. Tapi bagaimana kita sebagai HR juga harus memastikan karyawan itu paham dan clear dengan indikator kerja mereka atau dengan indikator performance mereka. Ya, mereka harus clear dulu. Mereka tuh perform kalau apa, gitu kan? Inti dari KPI itu kayak gitu kan? Kalian tuh perform kalau apa sih? Gitu. Kalau udah melakukan apa? Itu inti dari KPI sebetulnya. Nah, setelah kita lakukan sosialisasi, jangan lupa teman-teman, ya. Di akhir sosialisasi selalu ambil komitmen dari mereka, ya. Sampaikan komitmen dan sistem. Kalian kan bikin KPI nggak ujuk-ujuk. Punya KPI, rancang, jadi sosialisasi, praktek. Enggak kan? Pasti kalian bikin sistemnya dulu, bikin SOP-nya dulu. Siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, dan lain sebagainya. Berarti utamanya harus ada kejelasan JD ya, Pak. JD itu apa? Job desk ya? Bisa jadi ya teman-teman, job desk atau ya bisa dikatakan harus jelas ya. Yang penting mereka clear ya. Kalau dikatakan job desk kayaknya kalau bagi saya sih cukup tujuan jabatan aja ya, Firda. Tujuan jabatan kan itu sudah cukup menggambarkan atau mendeskripsikan, nggak perlu detail sampai poin per poin ya. Itu teman-teman. Dan yang paling penting dari sosialisasi ini adalah mereka clear dan mereka itu mampu kita ambil komitmennya. Lalu sistemnya juga kita sampaikan. Apa konsekuensinya kalau KPI ini tidak diisi? Apa konsekuensinya kalau KPI ini skornya rendah?
apa konsekuensinya kalau KPI ini kalian achieve gitu ya, reward apa yang mau didapat dan lain sebagainya. Apakah itu berhak untuk disampaikan? Berhak ya. Kalau kalian memang mau buat sistem KPI ini sebagai sistem reward of punishment. Setelah tahap sosialisasi selesai, kita maju ke tahap berikutnya. Apa itu? Yaitu trial 3 bulan. Ya. Sekali lagi, ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Jadi kalau semisalkan ada perbedaan, jangan dicari perbedaannya, tapi kita cari persamaannya. Ya, kita cari persamaannya, lalu jangan fokus juga ke apa yang nggak ada ya teman-teman. Tapi kita fokus atau jangan fokus kepada template-nya atau formatnya ya. Tapi kita fokus kepada kerangkanya ya. Nah setelah sosialisasi kita lakukan trial 3 bulan kuartal. Kita kan udah April sekarang ya. April tuh udah masuk Q2, udah masuk kuartal 2. Itu biasanya kita lanjutkan lagi hasil evaluasi dari kuartal pertama kemarin ya. Januari, Februari, Maret. Apalagi Februari itu kan banyak banget ya perusahaan mengalami peak season ya. Sibuk-sibuknya itu di Februari. Karena Ramadan, ya, karena mau lebaran juga itu biasanya high season ya. Padat dan sibuk itu di bulan Februari. Apa saja yang kita lakukan di trial 3 bulan pertama di awal tahun? Yaitu kita harus menganggap KPI bukan sebagai alat judgement ya. Kayak yang tadi yang saya bilang di awal. Maaf kalau agak kasar karena ini sering banget kejadian teman-teman. Orang yang nggak achieve KPI itu dianggap bodoh. Orang yang nggak achieve KPI itu dianggap underperform. Ya, orang yang nggak achieve KPI itu dianggap kambing yang ketinggalan dan lain sebagainya, itu banyak banget yang nganggap kayak gitu. Jadi jangan sampai KPI apalagi pertama kali diimplementasikan itu dijadikan sebagai judgment tool. Tapi alangkah lebih efektif kalau kita ubah persepsinya. KPI kita anggap sebagai alat untuk men-trigger data ya. Atau alat sebagai atau KPI sebagai pemantik ya. Trigger itu apa? Pemicu. Pemicu infrastruktur data. Oke. Kayak seseorang yang ditarget untuk menumbuhkan pasar gitu ya. Pertumbuhan pasar sebesar 30% anggap. Seorang sales atau marketing ya biasanya. Marketing itu ditarget untuk dia mampu menumbuhkan market growth ya atau pertumbuhan pasar sekitar sekian persen. Kita mau tahu dari mana pasar ini udah berkembang sekian persen kalau infrastruktur datanya nggak dibangun ya. Jadi pertama kali implementasi KPI fokusnya adalah kepada infrastruktur data ya. Jadi ketika seseorang dibebankan satu KPI, jangan dulu fokus ke skornya. Jangan dulu fokus ke achievement-nya. Kita nggak ada reward, nggak ada punishment di kuartal ini, anggap. Tapi kalian fokus ke ngebangun infrastrukturnya. Setelah infrastrukturnya ada, lengkap, baru bisa dipakai alat buat judgment. Oke? Jadi fokus pertama, implementasi apalagi pertama kali di perusahaan kalian adalah KPI as trigger of data infrastructure. Ya. Yang kedua, 3 bulan juga sebagai adaptasi. Ini yang sering luput ya. Yang namanya adaptasi teman-teman. Semua orang nggak sama. Ada yang adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya lambat. Ya, karena lambat itu bukan berarti masalah kognitif ya, bukan. Tapi kan ada kesibukan lain. Ada prioritas lain dari mereka yang harus dikerjakan gitu. Jadi adaptasinya bisa jadi nggak sama dengan HR yang memang dari awal sudah fokus untuk merancang dan diberikan tanggung jawab untuk implementasikan KPI. Ya, jadi 3 bulan itu digunakan sebagai adaptasi juga. Ya, jadi udah dapat 2 benefit tuh. Ya, 3 bulan pertama. Pertama KPI-nya digunakan sebagai ladang untuk men-trigger infrastruktur data. Yang keduanya itu dijadikan adaptasi. Oke. Yang ketiga, itu HR harus memfasilitasi kebuntuan. Ya.
Karena kan ketika adaptasi itu pasti mereka cerita juga teman-teman, ada kebuntuan ya. Rutin kita melakukan monitoring, rutin kita mengajak head-nya atau mengajak supervisor-nya untuk diskusi ya, ngajak review, ngajak monitoring dan lain sebagainya ya. Dan kita sebagai HR juga harus memfasilitasi kebuntuan. Kalau ada masalah di departemen marketing, anggap atau ada masalah di divisi sales, ya masalahnya itu dibebankan ke kita. Ya kita coba ajak diskusi pemimpinnya gitu atau atasannya. Kira-kira dari bapak atau dari ibu ada solusi nggak ya? Ini si A sebagai staff sales lapangan ini merasa buntu Pak, merasa stuck. Nah, jadi kita hanya memfasilitasi saja teman-teman. Solusi itu tidak harus datang dari kita. Tapi kita cukup jadi mediator sehingga sebetulnya solusi itu datang dari mereka-mereka juga. Ya. Dan yang terakhir, di tahap trial 3 bulan itu, libatkan line managers as alignment consultant. Nah ini yang sering luput juga ya. Kita trial 3 bulan, anggap Januari akhir kita review ya. Februari akhir kita review, Maret akhir juga kita review. Satu kuartal itu ada 3 kali review ya, karena 3 bulan. Artinya review dilakukan sebulan sekali. Ketika review KPI itu kan biasanya kita meeting ya, meeting sama manajernya atau meeting sama supervisornya ya. Itu biasanya kita ajak ngobrol, Pak ini KPI si Andre, anggap ya Andre gitu. Ini KPI-nya Pak Andre, begini skornya gitu. Rendah ya, skornya rendah, nggak achieve gitu. Nah menurut Bapak gimana? Apakah memang KPI-nya itu nggak keukur Pak? Atau memang fokusnya Andri ini ke B2B, bukan B2C. Gitu. Nah gimana Pak kira-kira Pak? Agar kita bisa sama-sama ngebantu Andre, agar Andri ini juga dapat achieve secara skornya. Ini gimana Pak? Dari Bapak kira-kira ada masukan nggak? Nah gitu contohnya ya teman-teman. Jadi melibatkan line manager sebagai konsultan. Jadi jangan sampai solusi itu datang dari kita juga gitu. Capek. Kita HR mikirin penjualan, kita HR mikirin perapihan data akunting, kita HR mikirin produksi ya, enggak. Itu mereka sudah punya apa ya istilahnya sudah punya bapaknya masing-masing gitu. Atau sudah punya emaknya masing-masing. Kita hanya memfasilitasi gimana caranya bapak atau emak sama anak itu bisa akur, bisa align gitu ya. Itu tugas HR sebenarnya, teman-teman. Sama dalam hal KPI juga ya. Dan yang terakhir, anggap ya kita sudah implementasi KPI selama 1 tahun penuh dan kita masuk kepada tahap evaluasi. Apa saja yang harus kita lakukan di tahap evaluasi ini, teman-teman? Yang pertama, kita harus mampu menjawab pertanyaan ini. Apakah KPI ini align dengan goals perusahaan? Ini harus kita jawab. Ya. Dengan data, sekali lagi ya teman-teman. Jangan jawab sudah. Oke sudah, mana buktinya gitu. Sudah tuh mana datanya mana. Yang kedua, apakah KPI ini jadi bottleneck proses? Kalau iya, ya sebelah mana? Kita analisis bareng-bareng. Kalau tidak, ya it's okay, berarti bisa dilanjutkan. Tapi sekali lagi harus mampu ditunjukkan dengan data. Ya. Yang berikutnya, apakah KPI ini membuat keuangan perusahaan membaik? Nah, ini juga penting ya. Karena apa? Karena dalam KPI juga itu ditarget finance atau achievement secara financial perspektif. Jadi keuangan juga menjadi tolak ukur utama dari KPI ini. Apakah KPI ini bisa bikin perusahaan makin profit, makin efisien, atau malah bikin perusahaan makin boncos, makin jauh dari target karena prosesnya banyak yang terhambat, gitu ya. Lalu yang terakhir, apa yang perlu diimprove untuk dapat kita implementasikan atau dapat kita rancang di tahun berikutnya? Ini adalah pertanyaan dari evaluasi yang harus mampu dijawab. Oleh siapa? Oleh HR dan oleh line managers. Lebih bagus lagi
kalau direkturnya juga bisa menjawab. Oke? Jadi ini roadmap sekilas implementasi tentang KPI. Sekali lagi teman-teman, mohon dicari persamaannya ya, jangan fokus kepada perbedaannya. Oke? Kita hela nafas dulu, teman-teman ya. Kita hela nafas dulu, oke? Karena lumayan banyak. Ini yang saya bahas juga singkat-singkat ya, nggak saya detailkan. Ada banyak poin ya. Tadi kita mulai dari perancangan sampai kepada prepare and aligning ulang untuk tahun berikutnya. Kalau saya bahas semua detail satu persatu, sekali lagi ini tidak akan muat 1 jam ya, bisa jadi lebih teman-teman. Jadi ini roadmap implementasi KPI ya. Jadi KPI ini adalah maraton. Ini relate dengan ini ya. Maraton guys, bukan sprint. Yang namanya maraton yang diperlukan itu ritme yang konsisten. Ritme kita di awal start nih di sini ya, merancang ini kan start ya. Ritmenya ada banyak tuh mulai dari goal sampai bla 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 dan lain sebagainya ya. Sampai deliver draft ke yang berkepentingan ya, YBK tuh yang berkepentingan. Ini kita perlu ritme yang konsisten. Kita perlu disiplin. Motivasi mungkin hanya diperlukan di sini aja guys. Ya. Tapi step-step berikutnya yang kalian perlukan dan yang saya perlukan juga adalah disiplin. Ya. Ada fase males? Ada. Pasti ada. Fase males, fase putus asa, fase kayak ya udahlah, kayaknya KPI ini bukan prioritas. Itu ada pasti gitu. Kayak udahlah, KPI itu nanti ditinggalin dulu lah. Kita fokus ke yang lain aja dulu. Yang penting sales jualan. Yang penting data keuangan tercatat. Yang penting rekrutmen jalan. Ya, apalagi yang penting produksi nonstop, shift jalan. Ya itu, kita nggak disiplin pada akhirnya teman-teman. Karena kita hanya kemakan motivasi di awal, kesananya kita nggak disiplin. Ya, karena KPI ini dalam implementasinya itu perlu disiplin dan komitmen. Itu yang bisa kalian take away ya untuk dibawa pulang. Jadi inti dari implementasi KPI itu apa? Yang pertama adalah komitmen, ya. Yang keduanya disiplin. Oke? Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ya, ini ada beberapa pesan mungkin yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Salah satunya mungkin informasi di grup, ya, teman-teman, bahwa grup yang kita tinggal bersama-sama ya, Info HR Webinar itu adalah sebuah komunitas yang kita bangun bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar pertama kita meluapkan segala keluh kesah itu di sana harusnya teman-teman ya. Karena saya yakin gitu, HR tuh banyak banget HR yang ngerasa dirinya kerja sendirian. Iya enggak? Apalagi sekarang paling banyak lowongan pekerjaan itu HR generalis ya. HR single fighter. Kalau HR single fighter umumnya nih ya, umumnya atasannya kalau nggak direktur langsung itu manajer operasional kebanyakan. Mereka susah kalau mau sharing atau mau cari partner orang yang satu profesi gitu, susah. Kepengennya mungkin para HR generalis itu punya atasan HR yang udah expertise, HR yang sudah berpengalaman. Nah, maksudnya teman-teman bisa mendapatkan itu di komunitas gitu loh. Kadang kan sering ya kalau saya cek grup gitu, kalau sempat balas saya balas, kalau nggak sempat kan ada banyak teman-teman lain juga yang bisa menjawab berdasarkan pengalamannya. Itu sebetulnya salah satu benefit ya teman-teman. Yang pertama tujuan kita membangun komunitas adalah untuk networking ya. Saya yakin mungkin di luar sepengetahuan saya banyak bisnis yang sudah terjalin di komunitas itu ya. Banyak manfaat yang sudah diberikan, banyak juga hal-hal lain yang sedang dalam tahap pembahasan atau sedang dibangun oleh teman-teman. Saya senang ya kalau semisalkan komunitas ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Kita ada 2 grup sebetulnya. Grup pertama info webinar, grup yang kedua juga info webinar 2
ya teman-teman. Karena limitnya kan satu grup itu 1025 ya. Kita overall sekarang udah hampir 2000 orang teman-teman komunitas HR se-Indonesia yang join ya di komunitas kita. Lalu informasi berikutnya teman-teman, bagi ya teman-teman yang saat ini, karena kan kita tadi di awal buka data juga ya. Buka data bahwa masih banyak juga, bahkan urutan 2 teman-teman yang belum punya KPI atau lagi dalam tahap perancangan KPI. Nah, kebetulan teman-teman, saya juga di bulan Mei nanti akan ngadain crafting your KPI mastery ya. Jadi fokus kepada bagaimana merancang KPI yang efektif ya. Dan tentunya ini berfokus kepada keahlian sama kompetensi teman-teman nantinya. Bagaimana kita di sini seminggu ya kita berlatih, kita bertemu ya, kita fokus bagaimana kita membangun KPI, kita merancang KPI ya, teman-teman. Ini udah ada silabusnya juga ya. Kita menentukan short dan mid goals ya. Lalu kita juga nanti ngebahas soal 4 balance scorecard perspektif ya, 4 perspektif balance scorecard. Lalu juga kita crafting DNA dan core value ya. Karena KPI ini juga perlu pilar, teman-teman. Jangan sampai KPI itu hanya didasarkan pada job desk. Alangkah lebih baik kalau KPI itu didasarkan juga pada core value dan DNA perusahaannya. Dan yang terakhir baru kita drafting KPI dan roadmap scheduling. Jadi kalau tadi kan pembahasan kita implementasi mulai dari sosialisasi ya sampai evaluasi. Nah, kalau di perancangan ini fokus kita adalah mulai dari perancangan sampai prasosialisasi atau drafting ke yang bersangkutan. Tadi ya, teman-teman. Ini akan kita laksanakan selama kurang lebih 5 hari tanggal 11 sampai 15 Mei ya. Kita virtual, teman-teman tinggal duduk saja sama belajar dari rumah ya atau belajar dari manapun. Join dengan kita teman-teman dan genggam erat nanti insight-insight perancangan KPI dengan metode praktek dan studi kasus yang jelas untuk segera dipraktekkan ya. Dan tentunya ini relate ya bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam tahap pembuatan KPI ya. Dan juga kita menggunakan metode virtual, teman-teman yang fleksibel dan free access ya, baik akses videonya nanti atau akses template-nya. Dan juga studi kasus ya nanti seolah-olah ya, teman-teman itu diberikan tugas oleh bos untuk mendesain KPI ya. Mendesain KPI perusahaan yang komprehensif by framework. Jadi bukan berdasarkan job desk KPI-nya, tapi KPI berdasarkan framework ya, teman-teman. Ini akan kita laksanakan nanti di tanggal 11 Mei sampai tanggal 15 Mei, teman-teman. Nah, untuk biayanya sendiri, teman-teman itu di angka 398.000 ya. Tapi ini adalah harga untuk orang lain ya. Kalau harga untuk teman-teman yang hadir di malam hari ini ya, teman-teman dapat langsung mendapatkan harga spesial itu di angka 169.000 teman-teman. Khusus untuk peserta malam ini dan tenggat waktunya sampai tanggal 30 April. So, masih panjang ya, teman-teman. Jadi silakan nanti bisa langsung scan barcode atau bisa japri ke saya nanti ya, atau japri ke nomor admin nanti untuk teman-teman kalau yang mau registrasi ya. Pendaftaran terakhirnya kapan? Kalau mau harga ini ya, ini nanti di tanggal 30 April terakhir. Tapi kalau teman-teman nanti maunya di setelah ini bisa nanti terakhir di tanggal 10 Mei untuk pendaftarannya. Jadi kita mulai nanti di tanggal 11 Mei ya, teman-teman. Lalu yang kedua, juga ini ada informasi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memerlukan bantuan, ya, HR-nya butuh bantuan, saya siap jadi partnernya. Ya guys ya. Saya siap menjadi partner HR yang terpercaya, yang siap membantu mulai dari hal teknis sampai strategis di perusahaan teman-teman. Ya, tentunya apa yang saya kerjakan? Pertama,
saya siap membantu teman-teman untuk KPI yang benar-benar siap untuk dijalankan dan diimplementasikan dengan sabar. Tentunya dengan framework yang tadi ya. Saya juga bisa membantu teman-teman untuk membangun A to Z sistem HR yang proper dan tentunya high standar ya, teman-teman. Lalu yang berikutnya juga, apa yang saya kerjakan adalah saya juga bisa ngehandle urusan teknis sampai strategis HR di perusahaan. Nah, tentunya jasa yang saya tawarkan ini untuk siapa? Ini memang paling pas untuk perusahaan yang baru mau bangun sistem HR di perusahaannya. Ya, ini tepat banget nih. Kalau teman-teman butuh HR ya atau butuh partner ya, HR partner teman-teman ya. Bukan HR yang direkrut bukan, tapi HR partner ya. Lalu yang kedua, itu HR yang sudah punya sistem tapi perlu partner untuk implementasinya. Sistemnya udah ada, SOP-nya udah ada, KPI-nya udah ada, tapi semuanya belum berjalan. Karena ya implementasinya bingung gitu ya. Nah itu apakah bisa gitu kan? Ya insya Allah kita bareng-bareng, kita berpartner teman-teman ya. Lalu yang ketiga juga, untuk siapa saya bekerja, ini paling tepat untuk owner. Owner sama bisnis, owner dan juga CEO ya yang sedang kebelet mau naikin level HR-nya. Karena naikin level HR tentunya itu harus diiringi dengan kenaikan level yang lain, teman-teman. Dan nanti bisa kita ngobrol dulu satu sama lain, ya. Nah, bagaimana cara saya membantu? Yang pertama saya diagnosa terlebih dahulu situasi HR di perusahaannya. Sistemnya, people-nya, cara merekrutnya, DNA-nya, core value, dan lain sebagainya. Kalau belum ada, jangan khawatir. Gak akan saya judge. Tapi saya justru membantu bagaimana teman-teman juga siap untuk dibimbing, ya, bahasanya bukan dibimbing ya, teman-teman kita belajar bareng-bareng ya gitu bahasanya, belajar bareng-bareng untuk kita membangun infrastruktur data di perusahaannya atau infrastruktur HR di perusahaannya ya. Lalu kita juga dan bagaimana juga cara saya membantu yang kedua dengan merancang solusi yang realistis guys ya. Solusi yang realistis, dan yang ketiga adalah implementasi bersama ya, bukan sendiri. Jadi kalau di label konsultan saya kurang sepakat, saya lebih sepakat untuk mengaku diri sebagai seorang partner, sebagai seorang mitra HR bagi teman-teman yang memang nanti memerlukan ya. Jadi kalau teman-teman ada yang perlu ya, jadi silakan japri aja saya, ceritakan masalahnya ya. Kita ngobrol feel free teman-teman ya, feel free gratis. Kita ngobrol gratis, feel free aja. Pak, saya lagi ada apalagi kalau teman-teman kan banyak ya praktisi HR tapi nggak punya atasan HR gitu, pengen punya atasan HR, ya nggak apa-apa ngobrol aja gitu. Kita ngobrol dulu, feel free guys, ya I swear, feel free. Apapun yang kalian lagi keluhkan gitu ya, silakan feel free. Nanti biasanya kita bisa atur jadwal buat ngobrol. Bahkan saya beberapa kali ya kemarin menghubungi teman-teman yang memang sedang dalam masalah ya perusahaannya, HR-nya, saya atur pertemuan gitu virtual. Dan itu gratis teman-teman, gratis, feel free ya teman-teman. Itu feel free, silakan. Jadi teman-teman kalau sedang menemukan masalah di perusahaannya dan perlu teman ngobrol atau teman cerita untuk insight atau solusi, silakan ya. Maksudnya solusi belum tentu datang dari saya, siapa tahu solusi datang dari teman-teman sendiri ya. Karena kadang kalau udah ngobrol, udah plong, solusi itu gampang banget datangnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau yang memerlukan boleh silakan japri ya. Karena kenapa saya mengeluarkan jasa ini atau kenapa saya menghadirkan jasa ini, karena ini didasarkan atas dasar sama-sama merasakan ya. Tugas HR di zaman ini berat banget teman-teman. Mungkin ada yang relate ya. Berat banget yang nggak hanya urus beban administratif, tapi juga menyasar urusan strategis, termasuk KPI. Oh KPI dibebankan ke HR ya, padahal kan itu urusan strategis, urusan top manajemen harusnya ya. Jadi memang sekarang berat banget teman-teman tugas HR tuh ya. Lalu juga banyak HR yang stres dalam tanda kutip ya, karena punya KPI tapi bingung cara eksekusinya. Lalu HR sama owner juga banyak ya. Mereka tidak harus memikul semua beban sendirian teman-teman.
miliki partner ya, agar teman-teman juga punya waktu untuk bernafas dan kembali fokus pada pekerjaan berikutnya. Ya, teman-teman. Jadi silakan nanti kalau misalkan memerlukan, kita bisa sharing terlebih dahulu. Feel free ya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman, bagi yang mau sharing atau yang mau curhat, mau menumpahkan segala keluh kesahnya, boleh di sesi ini. Silakan. Mau bertanya juga boleh ya. Silakan teman-teman, boleh open mic atau boleh raise hand, boleh di chat ya. Oke, dari Khairunisya. Pertanyaannya, Kak, untuk yang konsultasi gratis tadi itu sistemnya gimana ya? Japri. Japri saya ya, Kak Khairunisya. Japri, nanti biasanya Japrinya tuh nggak cuman, hai Pak Ruslan, saya Khairunisya. No gitu. Pak, langsung aja to the point. Saya punya masalah begini, 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 begini ya. Jadi kita nanti ngobrolnya enak gitu. Kalau misalkan masalahnya dalam artian sederhana ya, itu bisa saya langsung chat. Tapi kalau misalkan agak kompleks permasalahannya, itu nanti bisa kita atur pertemuan ya teman-teman. Mas Andri izin live, semua ada keperluan. Oke, silakan Mas Andri, thank you ya udah join. Gitu Kak Khairunisya ya. Teman-teman dari yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi soal KPI? Silakan. Sama-sama. Oke. Nggak ada guys? Sudah cukupkah yang mau kita bahas pada malam hari ini soal implementasi KPI? Oke, dari Mbak Firda nih. Oh, ini ya. Oh, ada banyak ya. Dari Pak Pradana ya. Pak Pradana sharing. Ya Pak, oke. Saya juga perlu dapat pelajaran ini Pak ya, sharing dari Pak Pradana. Kadang karyawan input KPI mepet-mepet, dudet. Itu aja HRBP-nya harus cubit-cubitin satu persatu karyawan agar fulfill. Ya, itu masalah bersama emang Pak. Termasuk saya juga sampai sekarang gitu Pak. Selalu nge-reminder gitu ya, reminder. KPI jangan lupa isi. Biasanya beberapa hari menjelang monitor. Ya kadang mereka kan disibukkan juga ya, fokus dengan operasionalnya sehari-hari gitu. Kadang line managers merasa nggak butuh adanya KPI, terlalu menggampangkan menggampangkan itu benda penting nggak penting. Ya artinya perlu juga ya diedukasi karena sekali lagi Pak Pradana, dari apa yang sudah saya alami ya, kalau tidak ada komitmen dari line managers ya seperti ini memang jadinya Pak. Dan ini juga pernah saya alami. KPI itu kayak penting nggak penting, ya udahlah toh sebelum ada KPI juga pekerjaan berjalan lancar gitu. Toh sebelum ada KPI juga perusahaan sampai sekarang hidup gitu. Itu mindset seperti itu masih ada. Nah sekarang kembali lagi, tujuan kita untuk menerapkan KPI di perusahaan itu apa? Ini perlu clarity yang disampaikan kepada teman-teman kita, baik itu di line managers atau di karyawan, agar mereka ownership-nya tumbuh, ya, tahu dan aware kenapa kita memerlukan KPI untuk segera diimplementasikan. Line managers nggak punya kapasitas untuk menurunkan KPI ke bawahannya. Sama Pak, sepakat. Ini di awal-awal makanya saya stres, makanya saya stuck juga, saya mengalami hal seperti ini Pak. Banyak line managers itu yang memang nggak capable untuk menjalankan KPI. Caranya seperti apa? Oh ya berarti saya kalau training KPI nanti ngajak dong, harus ngajak mereka. Biar mereka juga pengetahuannya, apa ya maksudnya, makanan mereka tentang KPI juga turut dikonsumsi gitu oleh mereka. Karena ternyata KPI itu ya bukan tugas dari HR aja.
Atau mungkin kalau lingkungan perusahaannya suportif ya, kita kan udah pernah ikut training ya, ikut training soal KPI, bisa kita bagikan kepada teman-teman line managers agar mereka juga diedukasi dengan cara yang lebih irit ya, lebih efisien dengan kita yang menjadi trainernya. Mungkin bisa seperti itu Pak Pradana ya, sharing, karena saya juga mengalami 3 poin yang Pak Pradana sampaikan ini sangat-sangat relate dengan apa yang saya alami Pak ya. Dari Pirda, Pak, untuk perusahaan SMA yang baru mengimplementasikan IPA dan langsung dijadikan skema insentif karena ROI yang ketat, bagaimana cara mengkomunikasikan ke GM bahwa ternyata malah ada silo dalam implementasinya? Sekali lagi ya, Pirda, bahwa penting untuk disampaikan, dikhawatirkan nanti ya, ada kesalahan interpretasi. Ini yang paling dikhawatirkan ya. KPI itu jadinya dianggap sebagai ya judgment tools gitu, tanpa melewati proses adaptasi terlebih dahulu. Kalau kita berangkatnya dari perusahaan UMKM ya atau SME, ini justru hal yang sangat umum terjadi. Kenapa? Karena mereka memasuki fase pertumbuhan yang cepat ya. Fase pertumbuhan yang cepat dan dikhawatirkan seolah-olah KPI ini adalah alat yang tepat untuk mengukur ROI gitu. Apakah iya KPI ini sebagai alat yang tepat? Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Iya kalau memang alat ukurnya tepat dan karyawan yang lain termasuk lingkungannya itu sudah diambil komitmennya untuk mereka disiplin menerapkan dan mereka semua sudah sepakat bahwa KPI ini di ending akan dijadikan sebagai alat judgement dan mereka harus menyepakati. Tapi kalau semisalkan dari merekanya masih bingung, nggak bisa jawab, masa kita mau se-strike itu gitu ya. Tetap setiap hal baru lebih baiknya itu melewati fase adaptasi terlebih dahulu ya. Tapi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi itu berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman Firda. Jadi bisa jadi tepat, bisa jadi tidak ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengkomunikasikan ke GM atau owner bahwa ternyata itu tergantung ya. Tergantung dalam artian kalau cara kita menyampaikan itu bisa diawali dengan saya baru dapat insight gitu. Pas saya baru dapat insight bahwa KPI ini ternyata ya seperti ini gitu ya. Harus melewati tahap adaptasi terlebih dahulu dalam penerapannya agar kedepannya mampu berjalan lebih efektif. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak gitu. Kita selalu kalau kita mengajukan pendapat, maka alangkah lebih baiknya juga kita meminta feedback ya dari orang yang kita mintai pendapatnya gitu. Maka bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana pendapat Ibu gitu ya. Itu lebih enak untuk diskusinya biasanya. Berarti kalau semisal dari employee belum ada konsistensi dan komitmen, harusnya dikasih waktu adaptasi lagi ya. Ya, karena kan di awal tadi sudah disampaikan. Lebih baik KPI itu di 3 bulan pertama atau di 1 tahun pertama itu dianggap sebagai masa untuk menyiapkan infrastruktur data. Ya. Jadi ketika kalian dibebankan satu indikator, jangan fokus dulu ke skornya, tapi fokus dulu bagaimana kalian mampu mencari data itu. Infrastruktur datanya harus siap. Gimana kita tahu ROI ini sudah tercapai atau belum? Kalau datanya kita nggak punya atau datanya kita nggak ada, ya. Jadi alangkah lebih baiknya dipersiapkan dulu datanya. Kalau kita persiapin data dulu kan nggak mungkin. Alangkah lebih baik kalau KPI dan infrastruktur data itu berjalan beriringan, teman-teman. Lewat apa? Lewat trail itu, lewat masa adaptasi itu, ya. Kita kasih waktu aja 3 bulan, syukur-syukur bisa selesai. Kalau small size company ya. Tapi kalau middle size company biasanya itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk proses adaptasinya ya, agar lebih efektif. Gitu Kak Firda ya.
Sama-sama. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Di akhir nanti saya mau bagiin kuesioner ya buat teman-teman. Kuesioner berupa feedback ya, karena saya juga perlu improvement ya di webinar-webinar berikutnya, apa yang perlu diimprove. Sama ini juga ada isian data ya, karena kan saya sudah menjanjikan sertifikat ke teman-teman dan saya juga sudah menjanjikan template dan juga rekaman video nantinya, jadi silakan teman-teman bisa akses ya nanti setelah webinar ini selesai insya Allah ya. Berikutnya saya share teman-teman untuk linknya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi sudah saya share di kolom chat, jadi silakan teman-teman isi ya review webinarnya. Kalau ada kritik sampaikan aja teman-teman ya, jadi jangan nggak enakan, atau kalau misalkan ada hal yang perlu disampaikan silakan sampaikan, saya akan dengan sangat lapang dada ya menerima apa yang perlu saya improve untuk penyampaian ke depannya ya. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bertemu ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 22 juga kita ada webinar lagi Rabu depan ya tentang hubungan industrial nanti dengan Pak Alfi ya. Tapi kemungkinan juga itu waktunya diundur teman-teman ya, karena Pak Alfi juga ada kesibukan. Beliau bisanya di siang hari. Nanti coba saya atur lagi waktunya dengan beliau dan saya akan informasikan ulang ya untuk waktu pelaksanaan webinarnya. Terima kasih juga Pak Pradana ya. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini sama-sama membawa manfaat ya, baik untuk saya juga untuk teman-teman semua. Saya menghaturkan terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa formnya diisi teman-teman, dan jangan lupa nanti tanggal 11 buat yang mau ikut boleh segera japri saya ya, dan teman-teman yang butuh HR partner juga silakan untuk japri, feel free aja teman-teman ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih Kak.